Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Di sini yang doyan makan mie pedas? Hati-hati, cerita kali ini akan bikin kalian mikir dua kali sebelum makan di tempat itu. Kalau kalian punya pengalaman makan aneh, langsung tulis di kolom komentar ya. Karena cerita kali ini tentang sebuah restoran mie yang terkenal dengan rasa pedasnya ternyata menyimpan kekuatan mistis yang menakutkan. Apa yang terjadi di balik layar restoran mie Doer? Simak kisahnya yang akan membuat bulu kudukmu merinding. Namun sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan like untuk dapat update cerita horor lainnya. Di sebuah kota yang ramai, terdapat sebuah warung mie kecil yang bernama Mie Doer. Warung ini, meski kecil, sudah terkenal di kalangan pencinta makanan pedas. Mie yang mereka sajikan memiliki level pedas yang mampu membuat lidah siapa saja terbakar. Bagi penggemar rasa pedas, Mie Doer menjadi tempat wajib untuk dikunjungi. Mie yang disajikan di sana bukan hanya pedas biasa. Setiap suapan mie yang menyentuh lidah akan membuat seseorang merasa seolah seluruh tubuhnya terbakar. Namun anehnya, itu justru membuat mereka ketagihan. Para pelanggan yang datang merasa penasaran dengan level pedas yang bisa membuat tubuh mereka terasa begitu panas. Mie Doer segera menjadi fenomena, tak hanya di kota itu, tapi juga di kota-kota besar lainnya. Dalam waktu singkat, warung kecil ini berkembang pesat. Dalam 3 bulan, Mie Doer memiliki puluhan cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Warung mie yang dulunya hanya memiliki 2 cabang, kini mulai melebarkan sayapnya. Setiap cabang baru yang dibuka selalu ramai dengan pengunjung. Para pelanggan, baik yang muda maupun yang tua, rela mengantre panjang demi mencicipi kelezatan mie pedas yang terkenal ini. Pemiliknya, Pak Dewa, seorang pria paruh baya yang ramah, menjadi sosok yang dikenal baik oleh masyarakat sekitar. Wajahnya selalu tersenyum, menyapa setiap pelanggan yang datang dengan penuh keramahan. Namun, meskipun ia terlihat sangat baik hati dan bersahabat, ada sesuatu yang sangat berbeda tentang Pak Dewa. Sesuatu yang tak tampak oleh mata, namun terasa di dalam udara yang mengelilinginya. Pada awalnya, tak ada yang menyangka bahwa Mie Doer meraih kesuksesan dengan cara yang sangat gelap. Orang-orang hanya tahu bahwa mie pedas itu sangat enak, murah, dan membuat ketagihan. Mereka tak pernah menduga ada rahasia yang tersembunyi di balik semua itu. Rahasia yang dapat membuat siapa saja yang mencicipinya tak hanya merasa puas, tetapi terperangkap dalam jaring keserakahan. Setiap cabang baru yang dibuka, setiap pelanggan yang datang, semuanya terhubung dengan ritual yang tidak terlihat. Sebuah ritual yang dilakukan oleh Pak Dewa untuk menjaga keberlanjutan dan kesuksesan bisnisnya. Ritual itu membuatnya kaya raya, namun harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Tika, seorang karyawan baru yang mulai bekerja di salah satu cabang Mie Doer, tak pernah menduga apa yang akan ia temui. Awalnya, ia hanya melihat restoran ini sebagai tempat yang ramai dan menyenangkan. Tika senang bekerja di sana, karena selain gaji yang tinggi, suasana restoran yang ramai membuatnya merasa hidup. Namun, semakin lama, ia mulai merasakan keanehan. Di malam hari, setelah semua pengunjung pergi, Tika sering mendengar suara-suara aneh dari dapur. Suara itu bukan suara orang berbisik, melainkan suara langkah kaki yang berat, suara benda-benda yang bergerak tanpa ada yang menyentuhnya. Tika mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin ia hanya kelelahan setelah seharian bekerja. Tetapi semakin lama, suara itu semakin sering terdengar. Pada suatu malam, Tika melihat Pak Dewa berjalan menuju sebuah pintu kecil yang tersembunyi di belakang restoran. Pintu itu tampak sangat biasa, tidak ada yang mencurigakan. Pak Dewa membuka pintu tersebut dengan pelan, seolah-olah memastikan tidak ada orang yang melihat. Tika, yang penasaran, mengikuti Pak Dewa dengan hati-hati, mencoba agar tidak terdengar oleh langkahnya. Pintu itu terbuka menuju sebuah ruang yang gelap dan misterius. Di dalamnya terdapat meja besar yang dihiasi dengan lilin-lilin kecil yang menyala redup. Namun, yang paling mengejutkan Tika adalah apa yang ada di atas meja itu. Sebuah mangkuk besar yang berisi cairan merah gelap.
Di sekelilingnya, ada simbol-simbol aneh yang tergambar di dinding, dan beberapa benda yang tampaknya merupakan benda-benda ritual. Tika merasa tubuhnya mulai merinding. Pak Dewa, yang tidak menyadari keberadaan Tika, mulai mengambil sebuah buku tua dari atas meja. Dengan suara lirih, Pak Dewa mulai mengucapkan kalimat-kalimat yang terdengar seperti doa. Namun bahasa yang digunakan sangat asing bagi Tika. Kata-kata itu terdengar penuh kekuatan, seolah-olah membangkitkan sesuatu yang tidak tampak oleh mata. Tika merasa seolah-olah udara di sekitar ruangan itu berubah menjadi sangat berat, dan tubuhnya terasa semakin sesak. Pak Dewa melanjutkan ritualnya, tidak menghiraukan apapun di sekitar, hanya fokus pada buku tua yang ada di tangannya. Tika, yang merasa semakin ketakutan, ingin segera meninggalkan ruangan itu. Namun kakinya terasa kaku, seolah ada kekuatan yang menahan langkahnya. Dengan suara pelan, Pak Dewa berkata, "Semua ini untuk menjaga bisnis ini tetap berjalan. Setiap cabang yang dibuka, setiap pelanggan yang datang, adalah bagian dari kesepakatan yang harus dipenuhi." Tika tidak bisa berkata apa-apa. Semua yang ada di ruangan itu terasa begitu menekan, dan ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat gelap yang mendasari kesuksesan middleware. Pada malam berikutnya, Tika memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang apa yang telah ia lihat. Ia kembali ke ruangan yang sama, berharap untuk menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Begitu memasuki ruangan itu, Tika menemukan sebuah jurnal yang tertinggal di atas meja. Di dalam jurnal itu, Tika membaca dengan hati-hati setiap kata yang tertulis. Ternyata, middleware tidak hanya sekadar warung mie biasa. Setiap kali cabang baru dibuka, Pak Dewa harus melakukan ritual tertentu untuk memastikan kesuksesan warung mie tersebut. Ritual itu melibatkan pengorbanan, sebuah tumbal yang harus diberikan agar segala sesuatunya berjalan lancar. Dan yang lebih mengerikan, bumbu pedas yang digunakan dalam mie tersebut tidak hanya terdiri dari rempah biasa, tetapi juga bahan-bahan yang telah diberkahi dengan kekuatan gaib. Tika merasa tubuhnya mulai terbakar, bukan karena pedas, tapi karena kehadiran kekuatan jahat yang mulai menguasai dirinya. Ia mencoba untuk melarikan diri, namun pintu ruangan itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Seakan ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Tika merasa ketakutan yang sangat mendalam, tetapi sebelum ia bisa berbuat apa-apa, sebuah bayangan gelap muncul dari sudut ruangan. Bayangan itu bergerak mendekat dengan sangat cepat, dan Tika merasa seperti tubuhnya akan dihimpit oleh kekuatan yang tak tampak. Tika terperangkap dalam kegelapan ruangan yang terasa semakin mencekam. Bayangan gelap itu semakin mendekat, dan Tika bisa merasakan hawa dingin yang tajam mengiris kulitnya. Ia ingin berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Seakan-akan, udara di sekitar ruangan itu menelan suaranya, membuatnya terjebak dalam kesunyian yang menakutkan. Bayangan itu kini berada tepat di hadapannya. Tika dapat melihat sosok yang samar-samar, dengan wajah yang tak tampak jelas, hanya bayangan hitam yang bergerak dengan cara yang tidak wajar. Seperti sesuatu yang tidak sepenuhnya ada di dunia ini, namun juga tidak sepenuhnya hilang. Tika bisa merasakan getaran yang berasal dari bayangan itu, sesuatu yang sangat kuat dan mengerikan. Dengan tangan yang gemetar, Tika mencoba untuk mundur, tetapi kakinya terasa berat, seperti ada kekuatan yang menahannya di tempat. Sesuatu yang tak kasat mata seakan-akan menahan setiap gerakan tubuhnya. Bayangan itu mengangkat tangannya, dan sebuah suara lembut namun dalam terdengar di telinga Tika. Meskipun suara itu seolah berasal dari segala arah. Semua yang kau lihat, semua yang kau rasakan, adalah harga yang harus dibayar. Suara itu berbisik. Tika berusaha mengalihkan pandangannya, mencoba mencari jalan keluar, namun ruangan itu terasa semakin sempit. Semua yang ada di dalamnya, simbol-simbol aneh dan benda-benda misterius, seakan-akan mulai bergerak dengan sendirinya, berputar-putar di sekelilingnya. Mata Tika terasa semakin berat, seakan dunia ini mulai berputar di sekitarnya. Tika terjatuh, dan tubuhnya terhempas ke lantai dengan keras. Ketika ia memandang ke atas,
Bayangan itu semakin mendekat, dan ia merasa tubuhnya mulai kehilangan kendali. Mimpi buruk ini seolah tidak ada habisnya, namun ia tidak bisa melarikan diri. Kekuatan yang menguasai ruangan itu semakin mempererat cengkeramannya. Namun, tiba-tiba bayangan itu berhenti. Tika merasakan udara di sekitarnya kembali normal, dan segala sesuatu yang terjadi seakan berhenti dalam sekejap. Dalam keheningan itu, suara Pak Dewa terdengar di telinganya. "Kau tahu, bukan? Semua ini tidak bisa dihentikan," kata Pak Dewa dengan suara tenang. Tika melihat Pak Dewa berdiri di ambang pintu ruangan, menatapnya dengan mata yang tidak dapat dibaca. Ada sesuatu yang sangat berbeda dalam dirinya, sesuatu yang jauh lebih gelap dan penuh rahasia. Pak Dewa melangkah maju, dan dalam sekejap, bayangan gelap yang menghantui Tika hilang begitu saja. Tika duduk dengan tubuh yang lemas, matanya terpejam, seakan berusaha untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Ketakutannya berubah menjadi rasa bingung yang mendalam. Apa yang baru saja ia alami? Apakah semuanya hanya mimpi? Ataukah ada kebenaran yang lebih gelap di balik kesuksesan Midower? Pak Dewa tersenyum dingin. "Apa yang kau lihat adalah bagian dari cara kami menjaga kesuksesan ini. Dan kau, Tika, kini menjadi bagian dari ritual itu." Tika merasa tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia ingin berteriak, tetapi mulutnya terasa kaku. Pak Dewa berjalan mendekat, dan Tika merasa ada sesuatu yang mengalir melalui dirinya. Sesuatu yang asing, namun familiar. Sesuatu yang membuatnya merasa terperangkap dalam takdir yang tak bisa dihindari. "Ini semua untuk menjaga bisnis ini tetap hidup," Pak Dewa melanjutkan dengan tenang. "Setiap cabang yang dibuka, setiap pelanggan yang datang, semuanya berkat pengorbanan yang harus dilakukan." Tika mulai memahami bahwa setiap cabang baru yang dibuka, setiap pelanggan yang datang, adalah bagian dari pengorbanan yang harus diberikan agar Midower tetap hidup. Dan kini, ia menjadi bagian dari semua itu. Ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya, kekuatan yang ia rasa tidak bisa ditahan. Namun ia tahu bahwa kekuatan itu memiliki harga yang sangat mahal. Tika mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap kali ia menyentuh mangkuk mie pedas yang disajikan di restoran, ada sesuatu yang aneh. Rasanya tidak hanya pedas. Lebih dari itu, ada sesuatu yang merasuk jauh ke dalam dirinya. Sesuatu yang menguasai tubuh dan pikirannya. Para pelanggan yang datang ke Midower mulai merasakan hal yang sama. Mereka terjebak dalam rasa ketagihan yang tak bisa dijelaskan. Setelah mencicipi mie pedas itu, mereka merasa ada yang berubah dalam diri mereka. Seperti ada kekuatan yang menarik mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Tika, yang kini merasa terperangkap dalam rahasia gelap yang selama ini tersembunyi, semakin bingung. Ia mencoba untuk berbicara dengan karyawan lain, namun mereka hanya tertawa dan mengatakan bahwa semua ini adalah bagian dari kesuksesan yang telah mereka raih. Mereka tidak melihat masalah apapun. Hanya Tika yang merasa ada sesuatu yang salah. Ada harga yang harus dibayar dengan darah dan jiwa. Pak Dewa mulai semakin sering mengunjungi setiap cabang restoran. Dan setiap kali ia datang, suasana terasa lebih gelap. Tika merasa bahwa ada sesuatu yang semakin menguasai dirinya. Semakin menyusup ke dalam setiap sel tubuhnya. Ia merasa seperti kehilangan dirinya. Seperti ada sesuatu yang menelan dirinya secara perlahan. Namun, ada satu hal yang ia tahu pasti. Kesuksesan Midower tidak akan bertahan lama. Semua yang telah diraih dengan cara-cara gelap ini pasti akan membayar harga yang sangat mahal. Tika tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Waktu terus berjalan, dan suasana di Midower semakin mencekam. Tika merasa dirinya semakin tenggelam dalam kekuatan gelap yang menguasai tempat itu. Mie pedas yang disajikan seolah bukan sekadar hidangan biasa lagi. Setiap suapan, setiap gigitan, membawa perubahan yang lebih dalam, yang tak bisa dijelaskan. Rasa pedas yang menggelegar di mulut tak hanya menyentuh lidah, tetapi juga jiwa. Ada semacam ikatan yang terbentuk, seakan mengikat setiap pelanggan dalam jerat yang sulit dilepaskan. Tika merasakan bahwa dirinya tak lagi sama.
Ia mulai melihat bayangan-bayangan gelap yang mengikutinya di setiap sudut restoran. Ketika ia berjalan melewati meja-meja yang penuh dengan pelanggan, matanya seringkali bertemu dengan pandangan kosong mereka. Mata yang kosong dan terperangkap dalam rasa pedas yang tak pernah puas. Mereka terus makan, terus memesan, tanpa bisa berhenti. Seperti ada sesuatu yang menahan mereka di sana. Seperti mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Suatu malam, ketika restoran sudah mulai sepi, Tika memutuskan untuk berbicara dengan salah satu karyawan lama yang telah bekerja di Midower sejak awal. Karyawan itu, Pak Karto, adalah salah satu orang yang pertama kali menyadari keanehan di tempat itu. Dengan suara rendah, Pak Karto berkata kepada Tika, "Kau sudah merasakannya, bukan? Semua ini bukan hanya tentang pedas. Itu hanya umpan. Sebuah cara untuk menarik mereka masuk. Setiap pelanggan yang datang adalah bagian dari ritual yang harus dipenuhi." Tika merasa ada sesuatu yang terbongkar. "Apa maksudmu?" tanyanya. Pak Karto menghela napas berat. "Ini bukan hanya tentang mie. Ini tentang pengorbanan. Setiap cabang yang dibuka, setiap pelanggan yang datang, ada harga yang harus dibayar. Ketahuilah, Tika, tempat ini bukan sekadar bisnis biasa. Kami sudah terperangkap." Tika merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Ia tidak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari jerat ini. Semakin ia mencoba untuk mengerti, semakin kuat pula kekuatan yang menguasai dirinya. Ia melihat Pak Dewa yang semakin sering datang ke restoran. Wajahnya selalu tenang dan penuh percaya diri, seolah tidak ada yang salah. Namun, di balik senyumnya yang ramah, Tika tahu bahwa ada sesuatu yang sangat gelap di balik semua kesuksesan itu. Tika merasa semakin terjebak dalam ketergantungan yang tak bisa ia jelaskan. Mie pedas itu, meskipun membuat lidahnya terbakar dan tubuhnya merasakan panas yang luar biasa, membuatnya merasa hidup. Pedas itu tak hanya membakar tubuhnya, tetapi juga membakar ingatannya, membakar pikirannya. Ia mulai merasakan bahwa ia tidak bisa lepas dari rasa pedas itu. Dan setiap kali ia mencoba untuk berhenti, ada dorongan yang kuat untuk kembali mencicipinya. Pak Dewa semakin sering datang ke restoran. Dan kali ini, Tika merasa bahwa ia telah berubah. Ada aura yang lebih kuat, lebih menekan, yang mengelilingi pria itu. Ia tahu bahwa saat ini, ia sudah sangat dekat dengan kebenaran yang selama ini ia cari. Namun, apa yang ia temui justru membuatnya semakin ketakutan. Suatu malam, setelah semua pelanggan pergi, Pak Dewa meminta Tika untuk mengikuti dirinya ke ruang belakang restoran. Ruang yang selalu tertutup rapat dan tidak pernah terlihat oleh karyawan lainnya. Tika merasa ketakutan, tetapi rasa penasarannya lebih kuat. Mereka melewati lorong yang gelap, hingga tiba di pintu yang selalu tertutup. Pak Dewa membuka pintu itu dengan pelan dan memberi isyarat kepada Tika untuk masuk. Di dalam ruangan itu, Tika kembali melihat mangkuk besar yang berisi cairan merah gelap. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tika merasakan udara di sekitarnya terasa semakin berat, semakin menekan. Ada banyak benda-benda aneh yang tersebar di seluruh ruangan. Simbol-simbol kuno, lilin yang menyala redup, dan bayangan-bayangan yang seakan bergerak. Pak Dewa berdiri di tengah ruangan, dan dengan suara yang dalam, ia berkata, "Tika, ini adalah bagian dari pengorbanan yang harus kita lakukan. Setiap cabang baru yang kita buka, setiap pelanggan yang datang, semuanya adalah bagian dari kesepakatan. Dan sekarang, kau harus memilih. Kau ingin tetap menjadi bagian dari ini, atau kau ingin pergi dan meninggalkan semuanya." Tika merasa tubuhnya seperti terhimpit. Ia tahu bahwa pengorbanan yang dimaksud bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang jiwa. Jiwa yang harus dibayar agar Midower tetap hidup, tetap berkembang. Ia menyadari bahwa setiap cabang yang dibuka, setiap pelanggan yang datang, adalah bagian dari ritual yang harus dilanjutkan. Dan kini, ia berada di tengah-tengahnya. Pak Dewa menatap Tika dengan mata yang penuh rahasia. "Kau tak bisa melarikan diri, Tika. Kekuatan ini sudah menguasai dirimu. Kau adalah bagian dari semua ini."
Tika merasa tubuhnya semakin lemas. Ia tahu bahwa ia harus membuat pilihan, namun pilihan itu sangat sulit. Keinginan untuk melarikan diri semakin kuat, namun ada dorongan yang tak bisa ia hentikan. Sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, mengendalikan dirinya. Tika akhirnya merasakan kehadiran yang sangat kuat di dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang menguasai seluruh tubuh dan pikirannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Ia sudah menjadi bagian dari Midoware, bagian dari pengorbanan yang harus terus berjalan. Dan kini, ia telah terperangkap dalam sebuah dunia yang tidak bisa ia lupakan. Tika merasa seperti ada sesuatu yang menguasai dirinya. Setiap langkahnya, setiap napasnya, seolah mengikuti irama kekuatan yang datang entah dari mana. Kekuatan itu tak kasat mata, namun begitu nyata. Seperti ada sesuatu yang menariknya lebih dalam ke dalam dunia yang lebih gelap. Dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia kini menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis. Sesuatu yang melibatkan pengorbanan, jiwa, dan janji yang tak bisa dipatahkan. Ketika Pak Dewa melihat Tika terdiam, ia mendekat dan menaruh tangan di bahu Tika. "Kau sudah merasakannya, Tika," kata Pak Dewa dengan suara yang tenang namun penuh makna. "Kekuatan ini sudah mengalir di dalam dirimu. Kau bukan lagi hanya seorang karyawan, kau adalah bagian dari Midoware, bagian dari pengorbanan yang akan menjaga kesuksesan kita." Tika merasa tubuhnya seperti dipenuhi oleh api. Setiap detik yang berlalu, kekuatan itu semakin menguasai dirinya, menariknya semakin dalam ke dalam kegelapan. Mata Tika mulai memerah, dan ia bisa merasakan panas yang luar biasa di dalam dirinya. Itu bukan lagi rasa pedas dari mie yang ia makan, tetapi sesuatu yang lebih kuat, lebih membakar. Pak Dewa terus berbicara dengan suara lembut, hampir seperti sebuah mantra yang menenangkan namun menakutkan. "Kau tak bisa pergi. Semua ini sudah diatur, Tika. Tak ada yang bisa menghentikan perjalanan ini. Kami semua terikat pada kekuatan ini. Dan kini, kau pun terikat." Tika ingin berteriak, ingin lari, namun tubuhnya terasa kaku. Ada sesuatu yang menahannya, kekuatan yang membuatnya tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir jernih. Ia merasakan ada suara-suara halus yang berbisik di telinganya, suara-suara yang memanggilnya, yang memintanya untuk ikut serta dalam ritual yang lebih besar. Pada malam yang semakin larut, suasana di dalam restoran menjadi sangat tenang, sepi. Namun, Tika tahu bahwa ketenangan itu hanyalah kedok dari kekuatan yang sedang mengintai. Restoran yang semula penuh dengan pelanggan yang antusias, kini hanya menyisakan beberapa meja yang kosong. Namun tak satu pun dari mereka yang berani pergi setelah menyentuh mie pedas itu. Mereka semua terperangkap, seperti dirinya. Tika akhirnya memahami sepenuhnya bahwa setiap cabang yang dibuka, setiap pelanggan yang datang, adalah bagian dari pengorbanan yang harus dilakukan untuk menjaga kekuatan yang ada. Setiap mangkuk mie pedas yang disajikan mengandung lebih dari sekadar rasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang memanggil setiap orang yang mencicipinya untuk terperangkap. Semakin Tika mencoba untuk menghindar, semakin kuat dorongan itu. Seperti ada sebuah kekuatan yang mengikatnya, menariknya lebih dalam ke dalam lingkaran ini. Ia teringat pada Pak Karto, karyawan lama yang sempat memberitahunya bahwa mereka semua sudah terperangkap. Tika kini mulai merasakan apa yang dimaksud oleh Pak Karto. Ia adalah bagian dari ritual ini, dan tidak ada jalan keluar. Namun, ada sesuatu yang mengerikan yang baru saja ia temui. Saat Tika melihat ke cermin di ruang belakang, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Wajahnya terlihat berbeda, lebih pucat, lebih kosong. Seperti ada bayangan gelap yang mencerminkan dirinya, mencerminkan jiwa yang perlahan-lahan hilang dari tubuhnya. Ia sudah bukan lagi Tika yang dulu. Ia sudah terperangkap dalam pengorbanan yang tidak bisa dihindari. Tika merasa sesuatu yang sangat dingin merayap ke dalam tubuhnya. Ia berusaha untuk melawan, berusaha untuk mencari jalan keluar, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin kuat pula kekuatan yang menariknya. Keinginan untuk melarikan diri semakin besar.
Namun ia tahu bahwa untuk keluar dari dunia ini, ia harus membayar harga yang sangat mahal. Pak Dewa muncul di hadapannya, dan dengan senyum yang misterius, ia berkata, "Kau tahu, Tika, semuanya ada harga yang harus dibayar. Tak ada jalan yang mudah. Begitu kau masuk ke dalam dunia ini, kau tak bisa keluar. Kau adalah bagian dari kami sekarang." Tika menatap Pak Dewa dengan mata yang penuh kebingungan dan ketakutan. Ia ingin berteriak, ingin menanyakan kenapa semua ini terjadi. Namun kata-kata itu seakan terhenti di tenggorokannya. Sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, telah mengambil kendali atas dirinya. "Dan kau tahu, Tika," Pak Dewa melanjutkan, "pengorbanan ini tak akan pernah berhenti. Setiap cabang baru yang dibuka, setiap pelanggan yang datang, adalah bagian dari ritual ini. Kami akan terus melanjutkannya, tak peduli apapun yang terjadi." Tika merasa tubuhnya mulai kehilangan kendali. Ia bisa merasakan kekuatan itu semakin dalam, semakin menguasai dirinya. Ia bukan lagi dirinya yang dulu. Ia adalah bagian dari middleware, bagian dari pengorbanan yang tak pernah berakhir. Pada akhirnya, Tika menyadari satu hal yang mengerikan. Semua yang terjadi di middleware bukan hanya tentang pedas, bukan hanya tentang mie. Ini adalah sebuah siklus yang tak berujung. Sebuah pengorbanan yang akan terus berlanjut, tak peduli berapa banyak cabang yang dibuka, berapa banyak jiwa yang terperangkap. Setiap kali seseorang mencicipi mie pedas itu, mereka akan terikat pada tempat itu, pada ritual yang lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Dan kini, Tika telah menjadi bagian dari ritual itu. Tak ada yang bisa menghentikan perjalanan ini. Di dalam gelapnya malam, Tika menatap restoran yang mulai sepi. Semua pelanggan sudah pergi, namun Tika tahu, akan ada yang datang lagi, akan ada yang terperangkap lagi dalam rasa pedas yang menggugah, dalam kekuatan yang tak terlihat, yang terus menjaga middleware tetap hidup. Dan dengan itu, Tika pun mengerti, selamanya, ia akan terperangkap dalam dunia ini, dunia yang dibangun dengan pengorbanan dan kekuatan yang tak pernah berakhir. Beberapa minggu setelah Tika merasa dirinya semakin terperangkap dalam kekuatan yang menguasai middleware, ia mulai merasakan bahwa ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Rasa ketakutan dan kekhawatiran yang terus-menerus menghantuinya membuatnya semakin gelisah. Ia tahu, jika ia terus berada di sana, ia akan semakin kehilangan dirinya. Jiwa dan tubuhnya akan sepenuhnya dimiliki oleh kekuatan gelap itu. Suatu hari, Tika akhirnya membuat keputusan besar yang sangat sulit baginya. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari middleware. Alasan utamanya adalah untuk kembali fokus pada keluarganya. Meskipun ia merasa terikat oleh kekuatan yang sangat kuat, Tika tahu bahwa keluarganya adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya dari kehancuran lebih lanjut. Namun, ketika ia mengutarakan niatnya untuk resign kepada Pak Dewa, reaksinya sangat berbeda dari yang ia harapkan. Pak Dewa terlihat sangat marah dan tidak setuju dengan keputusan Tika. Ia berusaha meyakinkan Tika untuk tetap tinggal, bahkan menawarkan kenaikan gaji dan posisi yang lebih tinggi. "Kau sudah bagian dari keluarga middleware, Tika," kata Pak Dewa dengan nada tegas. "Tidak ada yang bisa pergi begitu saja. Ini adalah jalan yang telah kau pilih." Tika merasa terjebak di antara rasa takut dan keinginannya untuk bebas. Namun, ia bersikeras dengan keputusan itu. "Pak Dewa, saya harus pergi. Ada hal yang lebih penting bagi saya sekarang, dan itu adalah keluarga saya." Pak Dewa terdiam sejenak, matanya yang gelap dan misterius menatap Tika. Tika bisa merasakan tekanan yang kuat dari Pak Dewa, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba mengikatnya kembali. Tapi, ia sudah memutuskan. "Ini bukan pilihan yang mudah," lanjut Pak Dewa dengan suara yang pelan namun penuh peringatan. "Tapi, jika itu yang kau inginkan, kau akan melihat akibatnya." Setelah mengundurkan diri, Tika merasa lega, tetapi ada kekosongan yang besar di dalam dirinya. Kekuatan gelap yang sudah menguasai dirinya selama ini belum sepenuhnya hilang. Ia merasa bahwa meskipun ia sudah keluar dari middleware, jejak kekuatan mistis itu masih menempel padanya.
Tika merasa perlu untuk mencari pertolongan. Ia tahu bahwa hanya dengan bantuan seseorang yang lebih mengerti tentang hal-hal mistis, ia bisa benar-benar bebas. Ia akhirnya memutuskan untuk menemui seorang ustadz yang dikenal di desanya karena kemampuannya dalam menangani masalah gaib dan spiritual. Ustadz tersebut, setelah mendengarkan cerita Tika, memutuskan untuk membantunya. Dengan penuh kesabaran, sang ustadz mulai memberikan bimbingan tentang cara menghilangkan pengaruh buruk yang menempel pada diri Tika. Ia mengajarkan Tika untuk memperbaiki ibadahnya, memperbanyak doa, dan menguatkan iman. "Jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu, Tika," kata ustadz itu dengan lembut. "Dengan mendekatkan diri pada Allah, semua kekuatan ini akan hilang." Tika mengikuti semua nasihat ustadz itu. Ia mulai rutin beribadah, membaca doa-doa yang menguatkan, dan menjauh dari segala hal yang berhubungan dengan dunia gelap yang selama ini menguasainya. Perlahan, Tika merasa ada perubahan dalam dirinya. Kekuatan yang mengikatnya mulai mengendur, dan ia merasa lebih bebas. Meski prosesnya tidak mudah, Tika tahu bahwa ia sedang dalam perjalanan untuk membebaskan dirinya dari belenggu yang selama ini menguasai hidupnya. Tak lama setelah Tika resign, ada perubahan yang mencolok pada Midoware. Pak Dewa, yang biasanya begitu penuh energi dan perhatian terhadap bisnisnya, mulai sering terlihat sakit-sakitan. Ia mulai jarang hadir di restoran, dan tak lama kemudian, kabar beredar bahwa ia mulai kehilangan fokus dalam mengelola Midoware. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, apakah semua yang terjadi pada Midoware ada hubungannya dengan pengorbanan-pengorbanan yang telah dilakukan selama ini. Sementara itu, adik Pak Dewa, Pak Tio, yang sebelumnya jarang terlibat langsung dalam bisnis, mulai menggantikan posisi kakaknya. Pak Tio yang lebih tenang dan tidak setegas kakaknya, mencoba untuk mengelola bisnis tersebut dengan cara yang berbeda. Meskipun restoran tetap berjalan, tak ada lagi aura gelap yang dulu melingkupi tempat itu. Tika mendengar kabar tersebut melalui teman-temannya yang masih bekerja di Midoware, namun ia tidak merasa terpengaruh lagi. Keputusan untuk meninggalkan tempat itu sudah bulat, dan Tika merasa bahagia dengan hidup barunya. Ia tidak lagi ingin mengetahui apa yang terjadi dengan Midoware atau bisnis yang dibangun dengan cara-cara yang mengerikan itu. Semua yang terpenting baginya sekarang adalah kebebasan yang telah ia raih. Tika kini mulai membangun kehidupannya kembali. Ia menyadari bahwa meskipun masa lalunya begitu mengerikan, ia telah mendapatkan kesempatan untuk memulai hidup baru. Ia fokus pada keluarga dan memperbaiki diri. Setiap hari, ia bersyukur karena bisa terbebas dari kekuatan mistis yang menguasai hidupnya. Bagi Tika, kebebasan ini adalah anugerah yang tak ternilai. Setelah beberapa bulan, Tika mulai merasa lebih kuat. Ia tidak lagi merasakan ada yang mengganggu hidupnya. Kekuatan gelap yang dulu menguasai dirinya, kini hanya menjadi kenangan yang perlahan memudar. Tika tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali lagi ke Midoware, tempat yang selama ini menyimpan rahasia gelap dan penuh kekuatan yang mengikat jiwa. Meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi dengan Midoware setelah ia pergi, yang pasti adalah bahwa ia telah bebas. Begitu bebasnya, sampai ia tidak ingin mencari tahu lagi tentang tempat itu. Yang terpenting sekarang adalah bahwa Tika telah kembali ke jalan yang benar, jauh dari segala kekuatan mistis yang dulu menguasai hidupnya. Tamat.